Selamat pagi adik-adik semua. Kali ini kita akan belajar mengenai energi potensial listrik dan potensial listrik. Nah, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu mengenai energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik merupakan suatu usaha untuk memindahkan muatan uji ke suatu tempat di sekitar muatan sumber. Bila kita tuliskan secara matematis, nilainya EP sama dengan V sama dengan FR sama dengan K-1 Q2 per R kuadrat dikalikan R. Atau EP sama dengan K-1 Q2 per R. Apabila kita runut dari sini, dari definisi ini, kita melihat bahwa apabila kita memiliki suatu muatan kita namakan muatan sumber, kemudian kita ada satu lagi muatan uji namanya, kemudian yang jauhnya ini tak terhingga. Nah, kemudian kita dekatkan ke muatan sumber ini hingga sejauh R. Dia ada dua muatan memiliki jarak R, sehingga di sini muncul gaya Coulomb. Muncul gaya Coulomb. Nah, di sini ketika memindahkan muatan uji ini ke sini, itu memerlukan sebuah usaha. Usahanya setara dengan nilai energi potensial listrik. Nah, sehingga kita tuliskan energi potensial listrik sama dengan usahanya. Usaha sendiri, bila kita ingat-ingat, V sama dengan F kali S. Nah, F ini merupakan gaya Coulomb, S ini merupakan jarak antara kedua muatan, sehingga kita gantikan dengan nilainya R. Bila kita masukkan F ini gaya Coulomb diubah seperti ini, R-nya kita masukkan R. Nah, sehingga ditemukan nilai energi potensialnya itu sebesar ini. EP sama dengan K-1 Q2 per R. Nah, contoh soalnya, sebuah muatan uji memiliki muatan sebesar 2 Coulomb. Didekatkan pada suatu muatan sumber dengan muatan 8 Coulomb. Berapa besar energi potensial listrik apabila muatan uji berjarak 18 cm dari muatan sumber? Kita lihat dulu, diketahui besar muatan sumber yaitu 8 Coulomb. Besar muatan uji 2 Coulomb. Dan jaraknya 18 cm atau 18 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ditanya berapa energi potensialnya. Nah, kita memasukkan energi potensial sama dengan K-1 Q2 per R. Kita masukkan nilainya, K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini merupakan suatu tetapan, jadi nilainya tetap. Untuk nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9 pada ruang hampa. Nah, kita dapatkan nilainya 8 kali 10 pangkat 11 Joule. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai potensial listrik. Potensial listrik merupakan besar energi potensial tiap satuan muatan. Nah, berarti di sini energi potensial per satuan muatan. Ingat, itu kuncinya. Besar energi potensial tiap satuan muatan. Potensial listrik merupakan besaran skalar dan secara matematis dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan EP per Q2. Q2 ini merupakan muatan uji. Jadi, tadi ingat, potensial listrik adalah besar energi potensial tiap satuan muatan. Muatannya ini muatan uji. Sehingga apabila kita masukkan nilai EP-nya, K-1 per R, kemudian kita bagikan dengan Q2 sehingga dihasilkan nilainya sekian. Nah, contoh soal, muatan Q1 min 5 mikrocoulomb dan muatan Q2 6 mikrocoulomb. Konstanta Coulomb nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. 1 mikrocoulomb sama dengan 10 min 6 Coulomb. Titik A berada di tengah kedua muatan. Tentukan potensial listrik pada titik A. Nah, dari soal ini, bila kita gambarkan, seperti ini jadinya. Ini penggambarannya. Nah, kita diketahui di sini, muatan Q1 min 5 mikrocoulomb, jarak titik A ke Q1 itu setengahnya 10 min 1 meter atau
0,1 meter, muatan Q2 besarnya sekian, dan jarak titik A ke Q2 itu 10 pangkat min 1 meter. Nah, konstanta kulumnya sekian, 9 kali 10 pangkat 9. Ini tetapan, jadi nilainya tidak berubah. Nah, ditanya potensial listrik pada titik A. Nah, jawab, potensial listrik 1, kita lihat V1 sama dengan K Q1 per R. Bila kita masukkan angkanya, kita akan mendapat nilai V1 min 45 kali 10 pangkat 4. Nah, potensial listrik 2, bila kita masukkan angkanya, V2 sama dengan K Q2 per R, kita masukkan angkanya, kita dapatkan ini nilainya. Nah, apabila kita lihat, pada kasus gaya dan medan listrik, jenis muatan Q1 itu tidak dimasukkan. Nilainya min 5 atau 6. Min 5 atau 6. Misal, ada dua muatan, satu min 5, satu 6. Itu dalam gaya listrik dan medan listrik, tanda plus minusnya tidak dimasukkan. Tapi pada kasus potensial listrik ini, tanda plus minus harus dimasukkan. Jadi tanda muatan negatif atau positif itu harus dimasukkan. Ini contohnya seperti ini. Nah, sehingga bila kita lihat potensial listrik pada titik A itu merupakan V2 dikurang V1. Nah, hasilnya itu 9 kali 10 pangkat 4 volt. Atau joule per meter satuannya. 9 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, kemudian kita belajar mengenai potensial listrik pada bola konduktor. Nah, semua titik yang berada dalam bola konduktor akan mempunyai potensial yang sama besar dengan potensial di permukaan bola. Bidang itu disebut bidang ekipotensial. Jadi, bila kita ada bola konduktor, ternyata memiliki potensial yang sama, itu namanya bidang-bidang ekipotensial. Ekipotensial. Eki itu namanya sama. Maksudnya sama. Ekipotensial berarti memiliki potensial yang sama. Nah, bila kita lihat titik acuannya, apabila kita mengukur potensial pada R kurang dari R besar ini jari-jari, berarti sekitar di titik A ini, maka nilai besar potensial listriknya V sama dengan K per R besar. Nah, apabila kita tepat di titik B ini, atau R sama dengan jari-jarinya, maka V sama dengan K per R besar. Nah, bila kita mengukur potensial pada titik C atau R lebih besar dari R besar, maka nilainya V sama dengan kaki kecil per R. Nah, bila kita lihat, ternyata besar potensial listrik pada titik A dan B yang ditunjukkan oleh nilai ini, itu nilainya sama, akan menghasilkan potensial yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa pada titik A dan B ini merupakan bidang-bidang ekipotensial. Nah, contoh soal, sebuah bola konduktor bermuatan Q mempunyai jari-jari 10 cm. Diketahui bahwa potensial di titik R 20 cm adalah 36 volt. Hitung besar muatan Q. Nah, pembahasannya diketahui jari-jarinya itu 10 cm adalah jari-jari konduktor. Nah, R-nya sama dengan 0,2 meter, V-nya 36 volt, ditanya Q. Nah, kita gunakan persamaan potensial listrik, V sama dengan K besar per R, maka Q sama dengan V kali R per K. Kita masukkan V-nya 36 volt, R-nya tadi 0,2 meter, dibagi K. K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton kuadrat meter kuadrat. Maaf, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sehingga kita dapatkan 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Jadi yang kita gunakan adalah potensial di titik R. Jadi R besarnya ini. Tidak menggunakan jari-jari konduktor. Jadi jari-jari konduktor ini hanya untuk acuan. Kita menggunakan persamaan V sama dengan K Q besar per R besar, atau V sama dengan K Q besar per R kecil. Kita lihat R-nya lebih besar dari R lebih kecil dari R, atau R sama dengan R. Ini sebagai acuan aja, nilai R dan R besar.
Kemudian potensial listrik pada keping sejajar. Apabila dua keping sejajar masing-masing luasnya A, diberi muatan dan diberikan jarak jauh D, maka besar potensial antara kedua keping adalah sebagai berikut. Misal kita ada dua keping logam, yang satu dimuati positif, yang satu dimuati negatif. Nah, ini akan muncul medan listrik di tengah-tengahnya. Nah, bila jaraknya ini D, maka akan muncul potensial. Apabila di sini ini hampa udara, tidak ada udaranya, nilainya V0 sama dengan epsilon 0 D sama dengan Q A epsilon 0 D. Nah, bila ini kita isi dengan suatu material, bila kita isi di sini dengan suatu material, misal air atau bahan-bahan konduktor lainnya, maka nilainya V sama dengan ED sama dengan Q A epsilon 0 epsilon R dikalikan A dikalikan epsilon 0 D. Ini persamaannya sama dengan V0 per epsilon R. Maka dengan epsilon 0 merupakan permitivitas ruang hampa dan epsilon R merupakan konstanta di elektrik. Nah, kemudian kita lihat hubungan usaha dan potensial listrik atau hubungan antara usaha itu kan tadi setara dengan energi potensial listrik. Jadi hubungan antara usaha atau energi potensial listrik dengan potensial listrik. Nah, usaha untuk memindahkan sebuah muatan merupakan perubahan energi potensial. V sama dengan delta EP. Jadi ketika kita memiliki suatu muatan sumber, kemudian kita juga memiliki suatu muatan uji yang jauh sekali, kemudian muatan uji ini kita pindahkan mendekati muatan sumbernya, ini muatan sumber, maka usaha untuk memindahkan muatan uji ini nilainya setara dengan perubahan energi potensial. Nah, kita ingat bahwa energi potensial itu persamaannya ini dan potensial persamaannya ini. Bila kita tuliskan, maka energi potensial ini bisa disederhanakan menjadi QV. Jadi ini kita ubah menjadi V. EP sama dengan QV. Nah, kita dapatkan V sama dengan EP2 min EP1 karena delta EP. Nah, kita masukkan V sama dengan QV2 min QV1. Jadi Q-nya ini tetap. Karena muatan uji yang kita pindahkan itu tetap. Nah, kita masukkan Q V2 min V1, kita menggunakan sifat distributif. Nah, sama dengan Q delta V. Sekian. Terima kasih.